Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudha Adam Ihsanur Rahman. Kalian bisa memanggil saya Pak Huda. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran pemrograman dasar untuk kelas 10 multimedia. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Sebelum itu, Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya untuk kesempatan kali ini. Yang pertama adalah untuk memahami alur pemrograman komputer. Yang kedua adalah untuk memahami algoritma. Kita masuk pada pembelajarannya. Yang pertama, apa itu program komputer? Program komputer terdiri dari kumpulan instruksi atau perintah yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Bisa kalian lihat contoh di gambar yang sebelah kiri bawah. Itu adalah program komputer yang biasanya kita gunakan. Ada Microsoft Word, Excel, Google Chrome, Mozilla, Opera, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam program komputer itu ada seperti di gambar sebelah kanan, yaitu bahasa pemrograman. Dari susunan bahasa pemrograman yang ada di sebelah kanan itu akan menghasilkan program komputer yang lainnya yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, ketika kita menggunakan program CorelDRAW, berarti kita mempunyai masalah apa? Masalah kita adalah ingin mengedit gambar vektor. Lalu kita gunakan aplikasi atau program CorelDRAW untuk menyelesaikan edit gambar tersebut. Selanjutnya kita lihat alur pemrograman komputer. Yang pertama adalah dari algoritma. Algoritma tadi adalah apa? Adalah tahapan atau susunan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Setelah kita dapatkan langkah-langkahnya atau urutan-urutan penyelesaiannya, kita lanjutkan kepada pemrograman yang di dalamnya terdapat bahasa pemrograman. Setelah itu, setelah kita menyusun bahasa pemrogramannya, disitulah terlahir program. Sebelumnya Bapak jelaskan terlebih dahulu apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang menghubungkan interaksi manusia dengan komputer atau program. Jika kita sebagai manusia ingin berinteraksi dengan manusia yang lain, kita bisa menggunakan bahasa manusia, yaitu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Nah, jika kita ingin berinteraksi kepada komputer, kita harus menggunakan bahasa pemrograman. Seperti itu. Ini adalah penjelasannya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis secara sistematis. Jadi kalian lihat ya, ada yang ditebali di situ adalah yang paling penting. Algoritma itu adalah urutan. Urutan apa? Urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Setelah kita temukan urutan langkah-langkahnya di pemrograman, tahapan,
penulisan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma yang telah disusun. Setelah kita menulis bahasa pemrograman, kita mendapatkan sebuah program, yaitu hasil algoritma dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya coba kita mengenal tentang logika dan algoritma. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Definisi logika yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Contoh logika pada kehidupan sehari-hari adalah menolong orang. Nah, menolong orang, logika kita berpikir itu negatif atau positif. Jelas positif, karena tindakan tersebut logis, yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, coba kita berlatih untuk mengenal atau mempelajari logika-logika dari suatu pernyataan yang benar atau premis. A. Ada premis deduktif atau penarikan kesimpulan pernyataan umum ke khusus. Contohnya seperti ini. Pernyataan umumnya adalah seluruh warga RT 1 adalah orang Islam. Lalu pernyataan khususnya mengarah kepada Doni. Doni adalah warga RT 1. Nah, kita lihat lagi tadi di umumnya. Kalau RT 1 berarti dia orang Islam, karena seluruh warga RT 1 adalah orang Islam. Lalu kita gabungkan umum dan khususnya. Kesimpulannya kita bisa mendapatkan fokusnya ke Doni. Doni adalah orang Islam karena Doni adalah warga RT 1, sedangkan semua warga RT 1 adalah orang Islam. Ini adalah contoh logika yang pertama, yang deduktif. Yang kedua atau B ada induktif, penarikan kesimpulan dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Di sini ada beberapa pernyataan khusus. Ada dua, yaitu yang pertama adalah Andi mendapat nilai bagus karena ia belajar. Pernyataan yang kedua, Dina mendapat nilai bagus karena ia belajar. Keduanya sama-sama mendapat nilai bagus karena belajar. Jadi kita mendapatkan kesimpulan, yaitu anak yang belajar akan mendapatkan nilai bagus. Seperti itu. Hasilnya adalah pernyataan umum. Selanjutnya, mengenal algoritma. Seperti yang tadi disampaikan, algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis secara sistematis. Contohnya seperti yang di buku kalian halaman 10. Ada contoh untuk memindahkan teh dan kopi ke gelas yang berbeda atau gelas masing-masing. Yang kopi ke teh dan teh ke kopi. Logika atau algoritma yang kita terapkan, yang pertama kita harus memindahkan isi salah satu gelas tersebut kepada gelas yang kosong. Algoritma yang pertama yaitu siapkan gelas cadangan X, atau kita siapkan gelas cadangan.
Algoritma yang kedua, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Setelah dituang, kita masuk ke algoritma yang ketiga. Tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Setelah itu, algoritma yang keempat, tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Selesai. Nah, jadi sudah berpindah dari teh ke kopi dan kopi ke teh. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri algoritma. Yang pertama, harus berakhir dalam langkah tertentu atau memiliki batas. Jadi tidak boleh algoritma itu kita buat panjang sekali. Sebisa mungkin kita singkat langkah-langkah algoritmanya. Yang kedua, setiap langkah tidak boleh memiliki makna ganda atau ambigu. Harus memiliki arti tunggal dan jelas. Yang ketiga, memiliki 0 atau lebih input. Input di sini artinya adalah masukan. Boleh ada atau boleh tidak ada. Yang keempat, harus ada satu atau lebih hasil atau output. Dan yang kelima adalah algoritma harus efektif dan langkah harus sesuai dengan logika atau aturan yang ada. Contohnya, algoritma untuk membuat teh. Langkah yang pertama atau algoritma yang pertama adalah merebus air hingga mendidih. Lalu masukkan gula ke dalam gelas. Lalu masukkan air mendidih ke dalam gelas. Setelah itu celupkan teh. Aduk hingga mencampur. Teh siap dihidangkan. Selesai. Jadi setiap algoritma diakhiri dengan kata selesai untuk menandakan algoritma tersebut sudah komplit atau lengkap. Seperti itu. Terima kasih telah menyimak dengan baik Bapak Arab untuk pelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.